Shalom Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa online. Kali ini di dalam persekutuan ini kita ada tema kasihanilah aku ya Allah. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kehidupan kita sampai pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita ada, kita boleh melakukan segala sesuatu, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, keberadaan kami pada saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Sampai pada saat ini, di tengah masa pandemi yang kian hari kian bertambah, kami takut di dalam menghadapi hari-hari ke depan ya Bapa. Kami mau berpegang penuh kepada Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Allah yang berotoritas tertinggi atas hidup kami, atas kehidupan umat manusia. Kami mau berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Mohon belas kasihan-Mu kepada setiap kami ya Bapa, untuk terus hidup di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Belas kasihan-Mu nyata atas kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh merasakan hari lepas hari di dalam perlindungan, penyertaan, berkat kasih Tuhan. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk hidup benar, hidup seturut firman-Mu, firman kebenaran yang boleh menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu kudus, Yesus Kristus Sang Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hari-hari yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, adalah hari-hari berkat, hari-hari penyertaan Tuhan. Bagaimana kita boleh berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita boleh duduk diam ketika kita bangun pagi hari untuk bersekutu, berada di seputar hadirat Tuhan, memuji, memuliakan, membaca firman Tuhan, dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus boleh hidup di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan itu boleh tercermin di dalam pemikiran, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus indah di dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kali ketika kami membuka firman-Mu, membaca, merenungkannya, sehingga kami semua memperoleh pengertian yang dari Tuhan, dan kami boleh mengerjakan setiap bagian kami dengan tepat, dengan baik, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa yang selalu merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tolonglah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, menjadi teladan dan saksi di tengah dunia ini, sehingga menolong sesama yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang terpuruk, yang saat ini sedang menanti-nantikan pertolongan. Kiranya mereka pun juga dapat dibangunkan semangatnya melalui apa yang akan kami bagikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Mazmur 86 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi.
Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada saat saya masih kecil, ya, kadang ada seorang pengemis itu lewat di depan rumah. Biasanya mereka akan berseru, Bu atau Pak, ya, paringi Bu, paringi, artinya berilah kepadaku, ya. Dan lalu orang tua selalu mengatakan sesuatu ini dan kemudian juga mengajarkan kepada kami anak-anaknya, jawab, sanese mawon. Artinya yang lain saja. Jadi jangan ke sini mintanya, mintalah kepada yang lain saja. Nah saudaraku, terlepas dari benar atau tidaknya bahwa memberi kepada pengemis itu tidak mendidik karena akan membuat mereka malas. Apalagi kalau yang masih muda, ya, orang berpikir harusnya masih bisa bekerja sendiri, kenapa mesti mengemis. Nah saudara, tetapi bukankah itulah gambaran diri kita di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini para pengemis di hadapan Tuhan? Seorang raja, yaitu Daud, dalam statusnya sebagai raja, dia masih punya prajurit-prajurit, bahkan panglima tentara yang baik dan setia. Dia pun memposisikan diri sebagai pengemis di hadapan Tuhan. Di dalam bacaan tadi, saudara, yang ayat yang ketiga, Daud mengatakan, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Kasihanilah aku ya Tuhan. Bukankah ini sebuah permohonan yang sangat kepada Tuhan, sikap mengemis di hadapan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Nah kenapa saudara Daud dan juga kita semua mengemis di hadapan Tuhan? Seorang kalau sampai harus mengemis itu berarti dirinya sudah tidak berdaya lagi. Mungkin sehat, mungkin kuat, tetapi kesempatan bekerja tidak ada. Lalu bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya kalau tidak berusaha untuk mengharapkan belas kasihan orang lain? Dan itulah kita saudara. Apa yang bisa kita perjuangkan? Apa yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini? Daud masih punya harta, Daud masih punya anak buah yang setia, Daud masih punya kesehatan. Tetapi di hadapan Tuhan dia mengatakan, sebab aku sengsara dan miskin. Ini sebuah kesadaran diri yang luar biasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang dia punyai sungguh-sungguh tidak bisa diandalkan dan diharapkan. Andalannya hanyalah Tuhan saja. Oleh karena itulah dia tidak sungkan, dia tidak gengsi untuk datang kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan, sebab Daud menyadari dirinya sengsara dan miskin. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang biasanya kita mintakan kepada Tuhan? Di dalam ayat yang kedua, saudara, Daud mengatakan demikian, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Yang pertama biasanya kita minta adalah memelihara nyawa. Kenapa saudara? Karena kita tidak berkuasa atas nyawa kita sendiri. Bagaimanapun kita berhati-hati supaya jangan sakit, supaya jangan kecelakaan, supaya jangan tertimpa musibah ini dan itu. Tetapi tetap saja di luar sana ada hal-hal yang kita tidak bisa atur sedemikian rupa. Sehingga kadangkala kita harus menghadapi maut. Kita harus berhadapan dengan di ujung tanduk, di ujung kematian. Dan untuk itulah kita memohon kepada Tuhan, pelihara nyawaku. Kalaupun harus meninggal dunia, biarlah meninggal ini di tangan Tuhan. Bukan karena rancangan manusia, bukan karena kejahatan-kejahatan yang ada, tetapi karena memang Tuhan menghendaki kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Pelihara nyawaku. Dan yang kedua, saudara, yang biasanya kita minta juga di ayat ke-7 dikatakan, ayat ke-4 dikatakan, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sukacita. Siapa yang bisa mengusahakan sukacita? Siapa yang bisa menghadirkan sukacita? Menghadirkan senyuman bisa, tetapi menghadirkan sukacita
Sukacita berkaitan dengan kondisi hati. Saudara, tidak dipungkiri, masalah demi masalah seringkali menimpa kehidupan kita, bukan? Oleh karena itu, jikalau kita hanya berkutat pada masalah-masalah itu, jiwa kita mustahil untuk bersukacita. Sukacita adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang mengubah hati kita yang sedang bergumul keras dengan sebuah persoalan, tetapi mampu menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Disitulah sukacita itu hadir. Ketika kita sedang berjuang keras dengan sakit penyakit yang ada, kita harus konsumsi berbagai macam obat, kita harus terbaring istirahat, tidak bisa berbuat banyak. Tetapi ketika Roh Kudus hadiri dalam kehidupan kita, membasuh kita, memeluk kita, maka sukacita itu akan hadir dan membuat kita mampu tetap tersenyum sekalipun sakit di tubuh itu masih ada. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dua hal ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Oleh karena itu kita terus datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah nyawaku. Tuhan, buatlah jiwaku bersukacita. Nah Bapak Ibu saudara, ketika kita memintakan hal-hal ini dan mungkin hal-hal lainnya juga, bagaimana respon Tuhan? Di ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Engkau menjawab aku. Saudara, Tuhan tidak pernah meremehkan seru doa kita. Apapun yang kita minta, Tuhan dengarkan, Tuhan perhatikan, bahkan Tuhan jawab. Jadi saudara, bukankah kita adalah makhluk-makhluk yang berbahagia? Kita seharusnya tidak layak untuk meminta kepada Tuhan karena keberdosaan kita. Tetapi Tuhan selalu mengulurkan tangan, membuka tangan selebar-lebarnya bagi apapun yang mau kita sampaikan kepadanya. Sehingga pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya dan membuat hidup kita menjadi terasa ringan. Bapak Ibu saudara, memasuki tahun 2021, banyak orang berharap tahun ini adalah tahun yang penuh kebahagiaan, tahun yang penuh keberuntungan. Setelah selama hampir 1 tahun di tahun 2020, isinya sedih, sengsara, penderitaan, ya tekanan-tekanan, keterbatasan-keterbatasan karena pandemi. Nyatanya ketika kita masuk tahun 2021, apakah keadaan itu tiba-tiba saja berbalik 180 derajat? Sayangnya belum. Angka positif COVID di Indonesia masih terus meningkat dan belum ada gejala menurun. Saudara, apa yang bisa kita harapkan dari kondisi ini? Apakah kita mau terus bersedih? Apakah kita mau terus berpangku tangan? Apakah kita mau terus meratapi keadaan ini? Saudaraku, bukankah lebih indah jikalau kita datang kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Nyatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kondisinya memang masih begini. Kondisi perekonomian masih begini. Kondisi kesehatan masih begini. Semua masih ada banyak batasan-batasan. Bahkan di Semarang saat ini kita masih memasuki pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Di beberapa tempat dipakai istilah PSBB. Tentu bukan kondisi yang ideal. Tapi mari kita terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Terus mengharapkan belas kasihan Tuhan. Maka kita akan dilimpahi dengan sukacita, hidup kita pun selalu dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong perjuangan hidup kita di tahun 2021 ini, Tuhan akan terus memberi kita kekuatan dan semangat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami tahu bahwa tidak ada satupun yang kami miliki saat ini bisa menjadi andalan hidup kami. Semuanya bisa datang dan pergi. Semuanya bisa saja sangat tidak cukup untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kami alami. Maka Bapa, ajarlah kepada kami untuk terus hanya berseru dan mengandalkan Engkau. Biarlah kami selalu berharap kepada Engkau, kami boleh mengharapkan belas kasihan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah memandang kami hina, meskipun kami memposisikan diri sebagai pengemis di hadapan Tuhan. Sekalipun kami terus meronta, menjerit dan memohon apa yang Tuhan akan nyatakan kepada kami. Engkau tidak pernah memandang kami hina. Engkau tidak pernah meremehkan, tidak pernah menyepelekan apa yang kami minta. Bahkan itu hal yang sederhana sekalipun. Ketika kami datang dengan tulus, dengan sungguh-sungguh memohon kepada Engkau, Engkau pasti mendengarkan dan pasti menjawab dengan tepat. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi Allah yang terus baik. Di sepanjang tahun 2020 Engkau menjadi Allah yang setia. Maka di sepanjang tahun 2021, bahkan di tahun-tahun mendatang, Engkau pun tetap Allah yang setia. Dan kami sungguh bersyukur akan semuanya itu, dan biarlah kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang.
Berkati kami ya Bapa di dalam setiap perjuangan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan perekonomian, finansial, kebutuhan-kebutuhan hidup, di dalam pendidikan anak cucu kami, di dalam relasi-relasi yang kami bangun dengan orang lain, dan apapun itu yang menjadi beban kami saat ini, tolonglah kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu juga turun atas negeri Indonesia. Tuhan, tolong supaya kami boleh segera menyelesaikan masa pandemi ini. Biarlah masyarakat siapapun itu dapat bersikap disiplin, sehingga tidak terus terjadi penularan demi penularan, angka-angka yang terus menanjak tajam dari hari ke hari. Kami sungguh rindu ya Bapa, bahwa pandemi di Indonesia segera usai, sehingga kami bisa hidup dengan tenang, hidup dalam perasaan damai. Kami tidak takut untuk berjumpa dengan orang lain, tidak takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas kami di luar rumah. Kiranya ya Bapa, kuasa-Mu saja yang terjadi atas negeri ini. Engkau yang mengasihi negeri ini, Engkau yang mengasihi manusia-manusia di negeri ini. Kiranya kuasa-Mu saja yang dinyatakan di dalam seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, mengubahkan kami semua, sehingga kami bersikap lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.